sirah perjalanan orang-orang saleh, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara mereka adalah para nabi, para rasul. Dan pembacaan kita berkaitan dengan sirah para nabi dan para rasul. Kita telah sampai di kisah Nabi Isa alaihi salam, dan berkaitan dengan kisah Nabi Isa alaihi salam kita telah sampai kepada informasi dari Allah Ta'ala dan Rasulnya tentang Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala, kemudian di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah Ta'ala kembali ke dunia. Dan insyaallah kita akan pagi ini menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa atau kemudian hikmah-hikmah dan hikmah-hikmah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis-hadis yang sahih berkaitan dengan kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman dan pelajaran di dalamnya. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Sebelum Nabi Isa alaihi salam turun, ada dua peristiwa yang terjadi di dunia. Yang pertama adalah keluarnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua adalah munculnya Dajjal. Kemudian selanjutnya yang ketiga turunnya Nabi Isa. Kemudian lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu wafatnya kaum muslimin. Kemudian selanjutnya adalah menunggu datangnya kiamat. Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, mata rantai kejadian tadi disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis. Ya, di banyak hadis sampai para ulama menyebutkan derajatnya masuk kategori mutawatir maknawi, terutama tentang turunnya Nabi Isa. Kemudian yang kedua, rentetan peristiwa tersebut termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Ya, termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Para ulama menyebutkan berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya tanda kiamat itu ada dua. Ada yang kecil dan ada yang besar. Adapun yang kecil, ada yang telah berlalu, ada yang sedang berlalu, dan mungkin juga ada yang sedang terjadi, ada yang mungkin akan terjadi. Kemudian tanda-tanda kiamat kecil bisa jadi pelakunya adalah sosok-sosok yang disebutkan Nabi, atau pelakunya adalah kita sendiri. Ya, mungkin kita sendiri termasuk di antara tanda-tanda kiamat yang kecil itu. Ya, adapun tanda kiamat yang telah berlalu adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tanda kiamat yang sedang terjadi banyak. Di antaranya adalah la taqumu sa'ah, tidak terjadi hari kiamat hatta yakthuruz zalazil, sampai terjadi banyak gempa. Maka kejadian banyak gempa itu bukan semata-mata faktor alam, tetapi memang sudah iradah kauniyah dari Allah Ta'ala. Makin kesini akan terjadi banyak gempa, karena itu
merupakan di antara rentetan yang Allah takdirkan untuk menuju hari kiamat. Kemudian juga banyaknya pembunuhan, yafidul mal, harta itu banjir, ya, sesuatu yang enggak terbuka di masa lalu di masa ini terbuka. Harta yang di masa lalu dengan harta yang di masa kini berbeda dalam jumlahnya. Ini adalah di antara hal-hal yang sedang terjadi. Mungkin kita baca atau kita sendiri di antara pelakunya. Di antaranya adalah di antara tanda hari kiamat bahwasanya orang tidak memberikan salam kecuali orang yang dikenal. Kadang kita mungkin masuk dalam kategori hadis ini. Sesungguhnya ini adalah di antara tanda-tanda kecil. Adapun di antara tanda besarnya, yaitu adalah munculnya Imam Mahdi, yang nanti ketika saat beliau keluar, intasyaral amnu warraha, keamanan itu tersebar, kesejahteraan itu merata, sampai kemudian tidak lama setelah itu fitnah kembali muncul dengan Allah lepaskannya Dajjal, yang mana pada saat ini memang Dajjal itu berada di dalam sebuah gua dalam keadaan yang terikat sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kemudian dia akan membawa fitnah. Fitnahnya tersebut menyeru kepada kebatilan dan kekufuran, membawa berupa atau serupa dengan air dan api. Airnya itu adalah bukan tanda kebaikan tetapi kekufuran, dan api yang dibawa adalah justru tanda kebaikan, membolak-balikan antara hak dengan yang batil, sehingga ketika Dajjal itu turun, sebelum turunnya Dajjal, manusia ditimpa pacaklik yang panjang sampai kekeringan, bahan makanan kekurangan, harga-harga mungkin naik. Pada saat Dajjal turun, setelah itu siapa yang mau mengakui Dajjal sebagai Tuhannya, keesokan harinya buminya menjadi hijau, kemudian buah-buahannya tumbuh, peternakannya kemudian makmur, kemudian kehidupannya ya dalam keadaan sejahtera. Barang siapa yang tidak mengimani Dajjal sebagai Tuhan, maka senantiasa dalam kondisi kesulitan dan kenestapaan seperti sebelumnya. Maka itu adalah di antara fitnah yang ada pada saat Dajjal turun. Diceritakan oleh Nabi, kemudian manusia ya ada yang mencoba untuk meyakinkan dirinya kalau itu Dajjal. Maka Rasulullah SAW bersabda, idza sami ahadakum bid-Dajjal falyan'a anhu. Jika salah seorang di antara kalian mendengar Dajjal turun, menjauh. Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian mendatanginya untuk mengetes, kemudian fayattabi'uhu fima yarahu minasyubuhat. Kemudian yang terjadi justru dia berubah hatinya, berubah imannya ketika dia terpengaruh oleh syubhat, oleh kerancuan dan godaan-godaan dari Dajjal. Lalu kemudian setelah itu Dajjal berusaha masuk ke berbagai macam negeri kecuali dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Dia tidak bisa masuk karena dijaga oleh malaikat. Lalu dihentakkan kakinya orang-orang munafik yang ada di kedua kota suci tersebut, kemudian keluar. Dari sini faedahnya adalah al-makanu la yuqaddisul insan. Tempat itu tidak mensucikan orang. Ya, tempat itu tidak mensucikan orang. Kemudian dalam kondisi yang demikian Allah turunkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam riwayat. Dan Nabi Isa alaihi salam turun
di sebelah di fil mana alal manaril bayda fi syarqi Damasq, turun di menara putih di timur kota Damaskus, ya, di timur kota Damaskus. Di buku yang saya pegang ini adalah Atlas Para Nabi dan Rasul, disebutkan atau sempat disampaikan bentuk menara yang diindikasikan itu adalah tempat kelak turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Isa alaihi salam turun, maka beliau turun dengan memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," yang jiwaku berada di tangannya. Artinya Nabi Muhammad SAW bersumpah, ya, bersumpah dengan nama Allah Ta'ala, dengan Allah Ta'ala, la yushikanna anzila fikum ibnu Maryam hakaman adla, bahwasanya hampir-hampir turun di tengah kalian, ya, Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksir salib, mematahkan salib, wa yaqtulul khinzir, membunuh babi, wa yada'ul jizyah, kemudian meletakkan upeti, ya, upeti pungutan itu tidak ada lagi, wa yafidul mal, harta itu melimpah ruah. Yafid itu dari kata fayadon. Fayadon kalau untuk istilah kontemporer itu diartikan dengan banjir, ya. Kalau misalnya mungkin kita takribil makna, ya, menggambarkan pada saat itu harta itu banjir kemana-mana, artinya melimpah ruah. Hatta la yaqbaluhu ahad, sampai tidak ada seorang pun yang mau menerima harta, atau dalam riwayat yang lain tidak ada seorang pun yang mau menerima zakat. Kenapa faktornya? Insyaallah nanti akan kita ceritakan. Hatta takunu sajdatul wahidah, sampai satu sujud itu khairan, lebih utama minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Basyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Ini diantara hadis-hadis yang berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam. Adapun hadis-hadis yang lain itu banyak, ya. Maka hadis-hadis berkaitan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salam itu banyak, dengan berbagai sisi kisah, berbagai sisi titik kejadian. Ada yang menceritakan hadisnya tentang turunnya Nabi Isa, ada yang menceritakan tentang letak turunnya Nabi Isa, ada yang menceritakan tentang sifat turunnya Nabi Isa. Turunnya megang dua salap malaikat, kemudian setelah itu palanya ditundukkan, kemudian seakan-akan mutiara itu jatuh, ya, basah, seakan-akan jatuhnya air itu bagaikan mutiara yang berjatuhan. Kemudian selanjutnya, ya, bahwasanya tidaklah ada orang kafir yang mencium aroma wangi turunnya Nabi Isa kecuali akan diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya ada yang menceritakan apa yang dilakukan Nabi Isa setelah turun di waktu subuh, kemudian ngikut sholat subuh di belakang Imam Mahdi. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan di bumi. Yang dilakukan di bumi 4 kejadian ini. Di antara tugasnya adalah membunuh Dajjal. Kemudian apa yang dilakukan setelah itu bersama kaum muslimin, menunjukkan apa? Keamanan dan kesejahteraan. Setelah aman dan sejahtera, fitnah lagi muncul dengan turunnya Ya'juj dan Ma'juj, sampai Nabi Isa yang berhasil membunuh Dajjal tidak mampu untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan?
Nabi Isa dan kaum muslimin lari ke puncak-puncak gunung karena Allah akan menghukum Ya'juj dan Ma'juj ya dengan menghujani binatang kecil yang dia akan menggerogoti Ya'juj dan Ma'juj sampai habis, sampai kemudian Allah turunkan hujan, kemudian bangkai-bangkainya disapu, kemudian setelah itu turunlah Nabi Isa dan kaum muslimin, kemudian kembali lagi hidup dalam keadaan dalam keadaan penuh kemakmuran. Lalu setelah itu Allah kirimkan angin, yang angin itu akan ditiup oleh setiap muslim. Tidaklah setiap muslim mencium angin tersebut kecuali diwafatkan oleh Allah Ta'ala, dan yang tersisa adalah manusia-manusia buruk di atas muka bumi. Kemudian Allah tegakkan kiamat. Masyiral muslimin rahimanallahu ayyakum, ini diantara runutan kisah, kemudian menjelaskan titik-titik yang berbeda, sehingga dari situ para ulama mengambil kesimpulan, dan ini ijma', ijma' para sahabat, ijma' para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan seluruh para ulama akidah Ahlussunnah sepakat tentang turunnya Nabi Isa alaihi salam. Karena titik-titik hadis yang tadi disebutkan itu berbicara tentang realita kejadian, satu. Yang kedua, kalau ingin ditakwil, kalau ingin dimaknai dengan makna yang lain, akan menyulitkan dan akan sulit dan tidak akan mampu. Kalau titik Nabi Isa-nya turun, mungkin orang mentakwil dengan mengatakan, oh, bahwasanya kebenaran dari Allah akan turun. Lalu kemudian kemakmuran merata, bahwasanya keadilan oleh Allah Ta'ala pada saat itu menyeruk ke berbagai macam sisi. Iya, sisi itu. Lalu nanti bagaimana tentang diartikan atau ditakwil turun dengan memegang dua sayap, turun dengan kepalanya menghadap ke bawah, air yang turun itu bagaikan air yang turun itu seperti mutiara yang berjatuhan. Angin itu diartikan dengan apa? Kematian orang kafir itu diartikan dengan apa? Menara Damaskus itu diartikan dengan apa? Dan lain sebagainya, akan menyulitkan. Nah, ya sekalian rahimanallahum, oleh sebab itu ini diantara prinsip akidah yang disebutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika orang tidak mengimani turunnya Nabi Isa alaihissalam, di saat itu manusia hanya terbelah menjadi dua. Di awal titik ya, yang pertama pengikut Nabi Isa dan Imam Mahdi, atau yang kedua menjadi pengikut Dajjal, orang Yahudi dan pasukannya. Manusia tinggal dua. Kemudian ketika Dajjal mati, setelah itu agama menurut sebagian para ulama kembali menjadi satu. Naam, Allah ta'ala bisawab. Masyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian di sini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penulis kitab Bulughul Maram dan kemudian penulis kitab Fathul Bari, ketika beliau menjelaskan hadis Sahih Bukhari pada lafaz an yanzila fikum Maryam hakaman adla, Nabi Isa akan turun sebagai hakim yang adil. Dikatakan oleh para ulama, Nabi Isa turun bukan sebagai status nabi, bukan sebagai status nabi, artinya tidak membawa sesuatu yang baru. Dan yang kedua, tidak merubah syariat Nabi Muhammad. Adapun jika ada orang di akhir zaman ya, kemudian muncul ngaku sebagai Nabi Isa, kemudian merubah syariat Nabi Muhammad, jumlah salatnya dirubah, syariat halal dan haramnya dirubah, ini lebih tepat untuk dikatakan Dajjal.
Ya, karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati nabi palsu itu dengan sebutan dajjal. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati nabi palsu itu dengan sebutan dajjal. Maka turun sebagai hakim. Sebagai hakim adalah pemimpin yang adil, tidak sebagai nabi. Dan tetap nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Ya, nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Hakaman adalan. Nah, kemudian Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum, disebutkan ya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Nabi Isa ini turun ya di dalam hadis Aisyah, yamkuthu Isa fil ard arba'ina sanah. Nabi Isa turun sekitar 40 tahun. Ya, 40 tahun hidup. Ada yang mengatakan 7 tahun. Karena waktu diangkat umur 33, ketika nanti turun umurnya diterusin sehingga tinggal 7 tahun. Terlepas apakah itu 7 tahun, apakah itu 40 tahun, yang pasti kiamat itu ya, kiamat itu nanti terjadi, ada tanda-tanda besarnya. Jadi tidak mungkin ketika diinfokan atau dikabarkan Ramadan mau kiamat atau tahun depan mau kiamat, karena konsekuensi dari adanya ucapan itu harus ada dulu Imam Mahdinya dan ditentukan siapa Imam Mahdinya. Yang kedua, konsekuensi dari itu adanya Dajjal, dan kemudian ada orang-orang Yahudi yang mengikuti Dajjal 70.000. Yang ketiga, adanya Nabi Isa. Kalau orang tidak beriman dengan Nabi Isa, konsekuensi logisnya kufur. Ya, konsekuensi logisnya adalah kufur. Sehingga ketika dikatakan Ramadan mau kiamat, kemudian setelah itu tahun depan mungkin akan kiamat dengan berbagai macam tanda-tanda yang ada, misalnya hari Jumat ya, terakhir Ramadan dan lain sebagainya. Sekalian rahimanallah wa iyyakum, ini konsekuensi yang berat. Ya, konsekuensi yang berat. Karena kenapa tadi? Imam Mahdinya mana? Dajjalnya yang mana? Nabi Isanya yang mana? Ya, kalau dikatakan ya bahwasanya wah kita nggak tahu Nabi Isanya yang mana, khawatirnya adalah kekufuran. Kalau yang kedua menunjukkan oh diangkat ini aja jadi Imam Mahdinya, itu juga kekufuran. Oleh sebab itu tidak menggampangkan untuk, mohon maaf, menakut-nakuti umat tentang kiamat, kecuali memang realitanya demikian, atau kecuali memang tanda-tanda kiamat besarnya sudah ada. Adapun apabila tanda-tanda kiamat besar yang tadi disebutkan tidak ada, maka jangan terlalu menakut-nakuti umat dari sisi yang demikian. Yamkusuna Isa fil ard arba'ina sanah. Lama Pak Ustaz, kalau gitu aman saat sekarang. Setidaknya untuk tahun 40 tahun ke depan belum ada kiamat gitu. Nah, sekalian rangkum, tapi ya tidak begitu juga, karena bagi seorang kiamat itu ada dua, kiamat besar dan kiamat kecil. Kiamat kecil adalah kematian. Nah, kemudian kemudian turun, ya kan, itu turun. Kata para ulama, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah untuk membantah orang-orang Yahudi kalau mereka mengaku telah membunuh siapa Pak? Nabi Isa. Dan itu kita telah sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbihalahum. Dan mereka orang Yahudi tidak membunuhnya, wa ma salabuh, dan tidak juga menyalibnya, walakin syubbihalahum, tapi yang ada di hadapan mereka adalah seseorang yang diserupakan dengan rupa dan wujud Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Bagian yang kedua, dan sesungguhnya orang-orang itu pada hakikatnya mereka berselisih. Dan yang selanjutnya bisyakkim minhu, mereka tuh nggak yakin ini yang dibunuh benar Nabi Isa atau bukan.
Kemudian yang ketiga, Allah tegaskan wa ma qataluhu yakina, dan mereka tidak yakin benar-benar pernah membunuh Nabi Isa. Dan kemudian Nabi Isa akan turun kelak. Adapun informasi yang disampaikan oleh orang-orang kufar juga, ya, yang menjadi patokannya, landasannya adalah orang-orang kufar. Ya, di buku-buku mereka mengatakan, ya, kegegeran abad 20, kedahsyatan abad 20, telah ditemukan area pemakaman keluarga Nabi Isa dan Maryam. Ya, berdasarkan penemuan-penemuan mereka dan kemudian ahli-ahli mereka. Maka yang pertama kita katakan, satu, mereka kufar, mereka kafir. Kemudian yang kedua, keyakinan dan akidah muslim dengan kafir itu berbeda. Tentang urusan kenabian, ya, tentang urusan kenabian, karena pada saat itu Nabi Isa masih distatuskan sebagai nabi, tidak bisa berpatokan dengan kalam, ucapan, temuan orang kafir. Temuan orang kafir itu tidak masalah pada asalnya, selama satu, bersifat duniawi, yang kedua, tidak bersinggungan dengan akidah. Namun apabila telah bersinggungan dengan akidah, maka seorang muslim lebih percaya kepada berita dari Allah dan dari Rasulnya. Kemudian yang selanjutnya adalah an yanzila fikum, bantahan terhadap orang Yahudi yang menganggap telah membunuh dan menyalib Nabi Isa. Ya, maka diturunkanlah Nabi Isa di akhir zaman untuk membuat mereka tercengang dan untuk membuat mereka terbelalak bahwasanya itu adalah anggapan kalian saja. Hakikatnya Nabi Isa alaihi salam, ya, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin rahimanallahu wa iyyakum, adapun tentang kaifiyah, ya, tentang kaifiyah bagaimana diangkatnya, kemudian sekarang Nabi Isa di langit ngapain, bagaimana kalau di sana tidak ada udara, maka ini takalluf, sesuatu yang memberatkan diri. Allahu qadir, Allah maha kuasa, fa'al lima yurid, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau seandainya prinsip logika itu diterapkan dalam masalah-masalah keyakinan, la abtala kathiron, akan menggugurkan banyak prinsip keyakinan terhadap para nabi dan para rasul, akan membatalkan banyak prinsip, ya, keyakinan terhadap para nabi dan rasul. Nabi Yunus ada di perut ikan, napasnya pakai apa? Pakai napas buatan, bawa tabung oksigen seperti itu. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini apa namanya, kita imani saja Allah maha berkuasa. Kemudian masyarul muslimin, di kisah Nabi Muhammad sendiri, ketika Nabi Muhammad hijrah, orang-orang itu sudah berada di depan rumahnya, kemudian diambil debu, pasir, kemudian apa, dilemparkan, maka orang-orang kafir tidak bisa melihat Nabi Muhammad keluar. Nah, ini diantaranya. Dan banyak sekali Nabi Musa, ya, bahkan diantaranya juga yang paling awal adalah tentang Nabi Adam dengan dengan istri beliau, ya, dengan istri beliau. Bagaimana mungkin muncul seorang wanita, Allah firmankan diambil dari rusuknya. Bagaimana cara diambilnya? Tidak ada dokter bedah pada saat itu, rumah sakit juga tidak ada. Sekalian rahimanallahu ini. Jadi kita imani Nabi Isa diangkat oleh Allah, berada di langit. Kemudian bagaimana, apa yang dilakukan, oksigennya, itu takalluf. Kalau logika seperti ini dibiarkan atau diiyakan, ini akan merembet kepada sisi-sisi kenabian yang lain, dari mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Kalau konteksnya demikian, semuanya akan tertolak dan ditolak. Oh, nah, Hawa itu nggak ada, istri Nabi Adam itu hakikatnya nggak ada, tolak. Masya Allah, poin lagi.
kemudian setelah itu hal-hal yang lain ke bawahnya, dan itu berat konsekuensinya. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini yanzila fikum Isa bin Maryam hakaman adil, ya, hakam yang adil, fayaksirus salib, ya, maka akan mematahkan apa Pak? Salib. Kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, beliau mengatakan yubtilu dinan nasraniyah, Nabi Isa akan turun sendiri untuk membatalkan atau yaitu menjelaskan tentang kebatilan Nasrani, karena benda tersebut adalah syiar besarnya. Ketika Nabi Isa yaksir salib, mematahkan, menunjukkan ini sesuatu yang batil yang tidak diridhoi oleh Nabi Isa. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya adalah wayaqtulul khinzir, kemudian membunuh babi, ya, membunuh babi. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, tahrimu iktina'il khinzir, haramnya, ya, memelihara khinzir, yaitu babi tersebut. Nah, sekalian rahimanallahu wa iyyakum, ini diantaranya. Kemudian yang disampaikan juga oleh beliau, fawaidnya adalah konsekuensinya kalau salib babi itu dihancurkan, berarti kedua hal ini sesuatu yang tidak bermanfaat, atau yang kedua sesuatu ini memberikan mudarat. Ketika memberikan mudarat, maka perlu dihilangkan, ya, perlu dihilangkan. Kebalikannya, kalau sesuatu itu sesuatu yang bermanfaat, wala yushra'u itlafuhu, maka tidak boleh untuk dilenyapkan. Mainnya, ya, kebalikannya, kalau sesuatu itu mudarat, maka kaedahnya adalah untuk dilenyapkan. Kalau sesuatu itu tidak bermudarat, bahkan bermanfaat, maka tidak boleh dilenyapkan. Artinya, sekalian rahimanallahu, dari sini kata beliau, oleh sebab itu di pembahasan ini ngelebarnya kemana Pak? Titik muamalat, titik buyuk, jual beli, muamalah, dan lain sebagainya. Poinnya, contohnya adalah berarti seseorang harus menjaga dan berhemat terhadap hal-hal atau barang-barang yang memiliki manfaat. Tidak ceroboh ketika memiliki barang-barang, kemudian tidak aji mumpung ketika memiliki barang-barang, ya. Misalnya dia punya apa Pak? Ya, ketika dia punya HP, ketika punya alat komunikasi, ketika dia punya kendaraan bermotor, kemudian, ya, mobil, kemudian barang-barang di rumah, punya piring, punya apa, itu dijaga, dirawat, karena itu sesuatu yang bermanfaat. Dan sesuatu yang bermanfaat tidak disyariatkan untuk semerta-merta dirusak. Ya, ini analogis terbalik dari apa? Sesuatu yang tidak bermanfaat, mudarat, itu harus dilenyapkan. Oleh sebab itu dalam bab dakwah dikatakan oleh Syekh Fathi Al-Musili, salah seorang ulama yang ada di mana Pak? Di Syam. Alhamdulillah, akhir mana Pak? Akhir April kemarin ada 2 ulama dari Syam datang ke Indonesia, kemudian setelah itu memberikan dars dan pelajaran, ya, membahas kitab para ulama. Ada yang membahas tentang adab, ada yang membahas tentang kaidah fikih. Di antara kaidah dalam dakwah disampaikan fi halatin an taglibas salamah, kalau kondisinya itu dominan aman dan keselamatan, maka kaedahnya adalah fijal bil masoleh, ambil kemaslahatan sebanyak-banyaknya. Kalau kondisinya itu fi halil fitnah, dalam kondisi fitnah,
dalam kondisi ujian ya dan cobaan, maka kaedahnya dibalik, yaitu adalah izalatul mafasid atau takliliha, hilangkan kemudorotan atau minimkan kemudorotan. Ya, jadi kalau kondisinya aman, tenang, lakukan hal-hal yang bermanfaat atau datangkan kemaslahatan. Ketika kondisinya fitnah, kondisinya ujian, kurangi kemudorotan atau hilangkan kemudorotan. Contoh penerapannya di zaman Nabi, pada saat Nabi berdakwah baru menjadi Nabi, ada seorang sahabat yang bernama Amr bin Abasah. Amr bin Abasah, hadisnya sahih riwayat Muslim, datang kepada Nabi. Katanya, kamu siapa kamu? Kata Nabi, saya Rasulullah. Apa itu Rasulullah? Utusan Allah. Kemudian apa buktinya? Saya diutus untuk menyambung silaturahmi, menghancurkan berhala dan ibadah kepada Allah. Kata orang tersebut, siapa yang menjadi pengikutmu? Nabi menjawab, 1 orang merdeka dan 1 orang budak. Siapa itu, Pak? Abu Bakar dan Bilal. Berarti itu di fase akhir atau di fase awal? Awal. Kata Amr bin Abasah, saya mau jadi pengikutmu. Apa kata Nabi? La, gak bisa. Kalau sekarang kamu gak bisa di kota Mekah. Irji ila qaumik, antum pulang, jangan di sini. Lantas tati ayo maka hadza, antum gak mampu kalau hidup di kota Mekah, gak mampu. Yang dihidup di kota Mekah, Nabi baru dakwah sembunyi-sembunyi, itu pun kepada keluarga dulu, kepada istrinya, kepada Ali bin Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib sepupunya yang diasuh oleh Nabi, teman dekatnya Abu Bakar, baru itu saja. Dari Abu Bakar membebaskan Bilal, Khadijah perempuan tersohor, saya masih hitungannya cucunya Abdul Muthalib, Abu Bakar seorang tersohor juga. Antum siapa? Orang luar tiba-tiba masuk sini mau jadi pengikutku, habis kamu. Seperti itu. Kata Nabi apa? Pulang saja, sampai kalau aku sudah ditolong oleh Allah, agamaku menang, nanti datang lagi. Akhirnya ketemu lagi Nabi setelah 13 tahun, yaitu ketika berada di kota Madinah. Sekalian rahimallakum, ini kaedahnya gimana penerapannya? Ini kondisi fitnah, kondisi ujian. Kaedahnya apa? Bukan maslahat. Kalau maslahat, oke, kalau gitu kamu di sini jadi pengikutku, itu kalau maslahat. Tapi kalau mafsadah gimana? Kamu kesini nanti kamu disiksa, kamu nanti dibunuh dan segala macam. Maka izalah. Apa izalah, Pak? Hilangkan keburukan itu. Dengan cara apa? Disuruh pulang. Ya, dengan cara apa, Pak? Disuruh pulang. Disuruh pulang oleh Rasulullah SAW, tapi tetap dalam kondisi keimanan. Nah, bahasa sekalian rahimallakum, ini diantaranya. Kemudian yang selanjutnya, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, wa yada'ul jizyah. Ya, wada'ul jizyah. Jizyah itu apa? Upeti. Jizyah itu adalah harta yang diambil dari orang kafir zimmi, ya, kemudian diberikan kepada pemerintah kaum muslimin. Jadi ada pemerintahan kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, di dalam, ya, rakyat yang dipimpinnya ada orang-orang kafir yang mereka zimmah, berada di bawah aturan dan ketundukan terhadap pemimpin kaum muslimin. Mereka membayar sesuatu. Nah, sesuatu yang dibayar ini namanya adalah jizyah. Baik. Lalu kemudian setelah itu, kenapa jizyah itu tidak ada atau dibatalkan atau tidak lagi diambil? Ada beberapa penafsiran. Satu, kata Imam Ibnu Hajar, an-din yasiru wahidan. Kelak agama itu akan kembali menjadi satu. Itu siapa, Pak? Islam. Karena jizyah ini diambil dari orang kafir, sedangkan kelak orang kafirnya nggak ada. Karena ketika
siapa namanya, Dajjal terbunuh, kebenaran telah nyata, semua menjadi pengikut Islam, sehingga semua menjadi pengikut Nabi Isa. Siapa yang membayar jizyah, lawang orang kafirnya sudah tidak ada. Itu menurut satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan annal mal yakfur, di hari itu harta itu melimpah ruah, harta itu melimpah ruah. Dan sebetulnya tanda seperti ini sudah ada sekarang, Pak. Disebutkan di dalam hadis tentang itu, Pak, cinta dunia dan takut mati. Apa awal hadisnya? Yushiku antada'a alaikum, hampir-hampir ya, hampir-hampir orang-orang kafir itu menyergap kalian kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, seperti orang-orang yang kelaparan mau mencantap makanan di hidangan. Sahabat bertanya, amin killatin nanu yauma idzin, ya Rasul, apakah ketika kami nanti akan disantap oleh orang-orang kafir itu jumlah kami sedikit? Jawab Nabi, la bal antum yauma idzin kafir, justru hari itu jumlah antum banyak. Tapi kata Nabi apa? Lakinnakum ghusaun ka ghusa isail, tapi jumlah kalian seperti sampah di banjir. Ya Allah, ini permisalan yang dalam oleh Nabi kepada umat akhir zaman. Jumlahnya banyak, tapi kayak apa, Pak? Buih. Jadi kalau banjir gede, di atasnya ada, Pak, iya ada tumpukan sampah, ya ada tumpukan kayu, ya ada tumpukan barang bekas, ya ada segala macam. Kata Nabi, itulah permisalan kaum muslimin di akhir zaman. Kemudian kata Nabi, kenapa bisa kayak gitu? Kata Nabi, mereka terkena wahan. Apa wahan? Secara bahasa wahan adalah kelemahan. Ditafsirkan oleh Nabi, yaitu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia yang mendalam dan benci serta takut dengan kematian. Sekalian rahimanallahu, kata para ulama apa? Kaum muslimin diibaratkan makanan yang matang, orang kafir diibaratkan orang yang menyantap. Para ulama bilang ini diantara tanda dari Nabi, negeri Islam itu negeri yang banyak berkahnya. Negeri Islam negeri yang berkahnya. Satu, negeri kita, Pak, negeri apa, Pak? Indonesia, berkah melimpah ruah. Apanya, Pak? Dari buminya, hasil buminya, hasil alamnya, dan segala macam berkah melimpah ruah. Negeri Syam, Saudi, kemudian apa lagi, Pak? Qatar, kemudian Uni Emirat, dan segala macam juragan-juragan minyak banyak di negeri Islam. Tapi kata Nabi, negeri Islam kelak akan menjadi negeri yang punya banyak apa, Pak? Keberkahan. Tapi kata Nabi, tapi mereka akan disantap. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh para ulama, keberkahan itu akan diambil sama orang-orang kafir. Ya, kita bisa lihat banyak hasil bumi kita yang pakai siapa, Pak? Kafir. Yang memanfaatkan siapa? Orang kafir, dan lain sebagainya. Nah, buat sekalian rahimallakum, itu sudah tandanya sekarang kan sudah muncul. Ya, keberkahan itu banyak, dan nanti di akhir zaman akan semakin menyeruak itu keberkahan harta itu. Ya, akan semakin banyak. Tapi kata Nabi, layak baluhu ahad, tidak ada yang mau nerima. Di sini, Pak, titiknya. Kenapa ketika harta itu banyak tidak ada yang menerima? Mereka mengatakan, satu, bahwasanya orang semua jadi orang makmur. Taib. Yang kedua, mereka itu sudah mikir mati, Pak. Para ulama, mereka di saat itu sudah tidak ingin lagi harta karena mereka sudah berpikir mati. Kenapa?
di depan mereka sudah tanda kiamat. Ya, kata para ulama, karena mereka tahu Mahdi sudah turun, Dajjal sudah mati, Nabi Isa ada. Mereka pikir sudah di depan kita kiamat, sudah benar-benar kiamat. Oleh sebab itu mereka berpikir yang penting bagi kita dan yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan bekal. Oleh sebab itu Nabi menyebutkan di sini, ketika mereka ditawarkan harta, mereka nolak. Mereka lebih berpikir saya bisa sujud sekali atau bisa sholat sekali, itu lebih saya cintai. Karena kenapa Pak? Kiamat itu benar-benar sudah di depan mata mereka. Yang mereka pikirkan satu, apa Pak? Orang itu Pak, kalau mohon maaf Pak ya, kalau kematiannya sudah di timer, apa Pak? Apa yang dipikirkan? Mikirin bekal sudah.